Shalom anak-anak yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya? Ibu harap kondisinya dalam baik-baik saja ya. Kiranya kesehatan anak-anak di rumah dalam kondisi baik-baik. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu pendidikan agama Kristen. Nah, akhir-akhir ini kan kita belajar secara daring atau online, dan kadang kita merasa jenuh, merasa bosan karena ada di antara kita yang tidak mengerti materi atau karena gangguan jaringan. Tetapi kita harus tetap bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan belajar meskipun melalui online. Oke anak-anak, sebelum kita masuk kepada materi kita, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Baik, kita akan berdoa. Silahkan ambil posisi dalam berdoa. Gimana nih caranya posisi berdoa? Oke. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk hari ini, di mana Engkau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk belajar pada hari ini. Meskipun Tuhan kami belajar melalui daring, tetapi kami bermohon di hadapan-Mu, berikanlah kami pengertian agar kami dapat mengerti pembelajaran atau materi yang akan disampaikan oleh guru kami kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, kita akan memasuki materi kita. Jadi, yang pertama yang harus kita sediakan yaitu Alkitab. Nah, kalau pembelajaran agama Kristen, kita harus berpusat atau berpatokan kepada Alkitab, karena Alkitab adalah perkataan Yesus Kristus atau Allah. Nah, yang kedua, silakan sediakan pulpen, dan yang ketiga, silakan sediakan buku catatan. Oke. Baik, untuk judul materi kita pada hari ini yaitu mengapa bergantung kepada Allah. Untuk pokok-pokok pembahasan kita yaitu pengertian bergantung, kedua, alasan manusia bergantung kepada Allah, ketiga, belajar dari hidup Ayub atau cerita Ayub dalam kebergantungan hidupnya kepada Allah, dan yang terakhir yaitu belajar dari lagu berserah kepada Yesus. Oke, untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari kata bergantung. Jadi bergantung adalah terikat pada sesuatu, bisa kekuasaan, kemauan, keadaan, atau hal lainnya. Dan bergantung juga bisa dikatakan berpaut, berpegang, bersangkut pada sesuatu yang tinggi. Jadi pokok pembahasan kita yang pertama ini mengenai bergantung. Jangan kita berpikir bahwasannya bergantung itu seperti kita main ayun-ayunan atau main memanjat pohon atau bermain di tempat yang tinggi. Bukan seperti itu ya adik-adik, tetapi bergantung ini mengenai kehidupan kita kepada Allah. Mengapa kita mempelajari hal ini atau materi bergantung ini? Supaya kita mengetahui bahwasannya kita adalah manusia biasa yang hanya bisa bergantung dan berharap kepada Allah, karena Allah adalah pencipta kita umat manusia. Nah, apakah anak-anak yang ada di rumah pernah merasakan bergantung kepada Allah? Contohnya, apakah di saat anak-anak dalam keadaan sakit atau bisa dikatakan sudah dirawat di rumah sakit, berarti sakitnya itu sudah parah. Nah, dan anak-anak merasa sangat bosan dirawat di rumah sakit dan pengen kembali sehat supaya bisa bermain, belajar, dan bertemu dengan teman-teman. Nah, pada saat itu kita harus bergantung kepada Tuhan
Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kesembuhan melalui obat yang kita makan. Jadi, jangan pernah menganggap sesuatu yang kita lakukan itu adalah kekuatan kita, tetapi sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, sesuatu yang bisa dituntaskan dalam masalah kehidupan kita, itu karena kehendak Allah, dan Allah berkuasa atas hidup kita. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, belajar dari kisah hidup Ayub. Nah, anak-anak yang ada di rumah, siapa nih yang pernah mendengarkan cerita Alkitab dari kisah Ayub? Nah, pastinya sudah pernah mendengar ya, karena kita kan memasuki ibadah sekolah minggu. Pastinya kakak sekolah minggu sudah pernah menceritakan kisah Ayub. Tetapi ibu akan menjelaskan sedikit tentang kisah Ayub ini. Jadi, kisah Ayub ini atau cerita Ayub bisa kita lihat atau kita baca dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 22 sampai dengan Ayub 2 ayat 1 sampai 10. Nah, setelah pembelajaran ini kita bisa membacanya ya. Bagi anak-anak yang bersama dengan orang tua, bisa membacanya bersama-sama dengan orang tua. Bagi yang ingin membacanya sendiri bisa saja. Dan bagi yang mau membacanya bersama dengan teman-teman bisa juga ya. Tetapi jangan lupa, mari kita membacanya setelah selesai pembelajaran ini. Di sini ibu akan menerangkan atau menceritakan cerita singkat mengenai Ayub. Nah, Ayub ini adalah laki-laki di tanah Uz. Tempat Ayub di tanah Uz. Dan Ayub ini orangnya saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Dan Ayub ini mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya menjadi 10. Nah, anak Ayub jumlahnya 10. Nah, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah, atau Ayub itu, orang yang terkaya dari semua orang di kampungnya. Jadi anak-anak, suatu ketika Ayub ini mengalami penderitaan yang sangat dahsyat, penderitaan yang sangat mengerikan, di mana dia kehilangan semua harta dan keluarganya, dan dia mengalami sakit kulit. Nah, karena dia mengalami sakit kulit dan telah kehilangan hartanya, istrinya memarahi Ayub dan berkata kepada Ayub. Demikian itu terdapat di Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Istri Ayub berkata demikian. Berarti istri Ayub ini hanya mencintai atau lebih memilih harta Ayub, bukan mau hidup dalam kesusahan Ayub. Nah, jadi anak-anaknya serta teman-teman Ayub juga meninggalkan Ayub dan menjauhi dia karena dia berpenyakit, yaitu penyakit kulit. Tetapi meskipun demikian, Ayub tidak pernah mendengarkan perkataan istrinya ataupun sahabat-sahabatnya untuk meninggalkan Allah, tetapi dia tetap bertekun, bergantung kepada Allah meskipun Ayub mengalami penderitaan yang sangat mengerikan. Jadi, mengapa kita berbicara mengenai Ayub? Karena Allah menginginkan kita mencontoh atau meniru dan mendalami sikap Ayub. Setiap saat, setiap waktu hanya bergantung kepadanya. Saat senang, saat susah, hanya mengharapkan kasih sayang Allah. Mengapa?
karena hanya Allah yang sanggup menyayangi dan mencintai kita dengan setia, bukan orang lain. Alasan yang membuat kita harus bergantung kepada Allah antara lain Allah yang telah menciptakan kita. Hanya Allah yang menciptakan tubuh kita. Allah yang memberi napas kehidupan bagi kita. Hidup dan mati kita ditentukan oleh Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah penyelamat hidup kita. Cuma Allah yang dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa dan kesalahan. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Allah telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Tuhan Allah adalah penolong kita yang setia. Allah adalah satu-satunya sumber pertolongan kita ketika menghadapi masalah atau kesulitan. Jadi, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, bahwa hidup kita ini sungguh terbatas. Allah lah yang menciptakan dan memberi napas kehidupan bagi kita. Allah lah satu-satunya penyelamat kita. Hanya Allah satu-satunya sumber pertolongan kita yang terus bekerja memulihkan, memimpin, mengasihi, menyediakan segala kebutuhan, menjaga, melindungi, merawat dan menyembuhkan. Bahkan Allah yang melengkapi kehidupan kita dengan alam ciptaan sekitarnya. Segala sesuatu datang dari Allah dan milik Allah. Semua alasan inilah yang membuat kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ketaatan dan kesetiaan, kebergantungan kita kepada Allah di setiap saat dan waktu akan mendatangkan berkat dan kebahagiaan yang melimpah. Nah, dan untuk pembelajaran kita atau materi kita yang terakhir yaitu belajar dari lagu Kuperlukan Juru Selamat. Nah, adik-adik, silakan kita membuka Kidung Jemaat kita nomor 402. Kita akan belajar dan menyanyikan lagu Kuperlukan Juru Selamat. Nah, bagi yang sudah dapat, kita bernyanyi sama-sama ya. Nah, 1, 2, 3. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhanku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Baik adik-adik, jadi lagu ini mengisahkan bahwa setiap kehidupan kita memerlukan juru selamat yang dapat membimbing kita melakukan segala sesuatu. Dan kita selalu memerlukan juru selamat karena iman kita ini lemah. Karena tanpa Tuhan kita dapat melakukan dosa yang akan menyakiti hati Tuhan. Dan kita memerlukan juru selamat
dalam langkah perjalanan hidup kita, siang malam dan suka duka. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini, dan semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat kita laksanakan, di mana kita harus bergantung kepada Allah, baik dalam suka maupun senang, baik dalam pergumulan, sepahit apapun, penderitaan, sengeri apapun, kita harus bergantung dan berharap kepada Tuhan, karena Allah adalah pencipta kita. Allah lah yang dapat menyelamatkan kita dari segala hukuman dosa, dan Allah sudah mengerjakan itu pada 2000 tahun yang lalu, di mana Dia sudah datang ke dunia ini dan mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita umat berdosa. Nah, dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Bagi anak-anak, silakan mengambil posisi dalam berdoa. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami dapat belajar tentang mengapa kami harus bergantung kepadamu. Kami bermohon Tuhan, berikan kami hati yang ingin bergantung kepadamu, hati yang setia kepadamu. Ingatkan kami Tuhan bahwa kami adalah manusia yang Engkau ciptakan, manusia yang berharga di hadapan-Mu, agar kami senantiasa tidak mengecewakan Engkau. Dan kami berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami yang bekerja pada saat ini. Engkaulah yang memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Dan sebentar Tuhan, kami akan menutup pembelajaran kami ini. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami apapun aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, demikian video ini yang bisa saya sampaikan, atau pembelajaran yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Kiranya pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.